Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kembali kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai salawat dan salam kita hadiahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan perdana kita membaca kitab Minhajul Abidin. Mudah-mudahan apa yang kita baca kelak nantinya akan menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama-sama kita muliakan Ketua Kaum Damsu kita, Ustaz Bukhari Al-Hafiz, dan juga Bendahara Umum Ustaz Arif Habibi, atau dikenal dengan Uas KW, dan Ustaz Daud, dan Ustaz-Ustaz yang lain yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Mari sama kita bermuzakarah. Di sini tidak ada guru, tidak ada murid, sama-sama kita membaca. Mudah-mudahan dengan bermuzakarah ilmu itu semakin hidup. Karena hayatul ilmi bil mudzakarah, hidupnya ilmu itu dengan bermuzakarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Minhajul Abidin, terjemahan dari Kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali At-Tausi. Diterjemahkan oleh Syekh Daud, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manaha lis-salikina biminhajil abidin wa akramahum bikaramihi wa faydhi rahmatihi bihya'i ulumiddin wa huma min aini syari'atihil muhammadiyyati wa tariqatil ahmadiyyati wa manhalani min manahilil muttaqin wa awdaha mushkilatil kitab wal ahadithin nabawiyah wa athari salihin wa aqwalil ulama'ir rasikhin al-arifin. Wassalatu wassalamu ala al-qail ulama ummati ka'anbiya bani Israel wa hal fi ummatikum khabaran kahadha faqala la bal wala min al-umamis sabiqin. Alhamdulillahilladzi manaha lis-salikina biminhajil abidin. Tuh baca itu. Yang di awalnya apa baca tu? Agak-agak payah ni Arab Melayu ni. Kadang bisa lebih payah Arab Melayu daripada kitab kuning. Ku mulai menterjemahkan kitab ini dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah bagi segala hambanya di dalam dunia, lagi amat kasih sayang bagi segala hambanya yang mukminin di dalam negeri akhirat. Jadi ini
merupakan muqaddimah dari pengarang. Langsung dia dengan kata-kata kumulai. Jadi sehingga kalau terjemahan aslinya itulah dia bermula. Jadi kalau udah ada bermula, itu berarti itu mubtada lah itu. Bermula segala puji. Ini terjemahan dari Alhamdulillah. Bermula segala puji bagi Allah, Tuhan memberi bagi hambanya yang salikin dengan minhaj al-abidin. Salikin adalah isim fa'il daripada salaka. Masdarnya suluk. Jadi orang-orang yang suluk berarti salah satu orang yang sedang salikin menjalani jalan Allah. Jadi kita yang hadir dalam majelis yang berbahagia ini secara bahasa dinamakan juga orang yang sedang bersuluk. Alhamdulillah. Jadi tidak mesti satu tempat yang seperti kita dengar, tetapi secara umum dengan mengaji kitab, merutinitaskan muzakarah, serta kalau bisa kita amalkan apa yang tercantum dalam kitab tadi, berarti kita orang yang salik lah namanya. Makanya ada kitab namanya Syarus Salikin. Karena Imam Al-Ghazali ini setelah dia udah dalam fikihnya, udah sampai ke puncak ilmu fikihnya, sehingga dia sholat, makmumnya entah adiknya atau abangnya namanya Ahmad, nama dia Muhammad. Nama orang Arab tuh nggak muluk-muluk. Nama kita aja keren-keren, panjang-panjang kan. Siapa namanya? Mukminin. Siapa namanya? Arif Habibi. Siapa namanya? Bukhari. Siapa namanya? Daud, Muhammad Zali, dan segala macam. Orang Arab tak? Muhammad, habis. Ahmad, habis. Cuman gelarnya apa yang panjang nih? Al-Ghazali kan gelar dia. Jadi nama dia Muhammad. Saudaranya tidak Ahmad. Ketika berimam, Imam Ghazali tadi jadi imamnya. Sehingga di pertengahan jalan adiknya itu mufaraqah. Seperti yang sudah kita pahami, dia memisah sholat. Sehingga udah siap sholat, ditanya oleh Imam Al-Ghazali, kenapa yang kamu mufaraqah? Apa kurang aku lagi? Ya, ulama ternama pula kan. Sampai dia digelar membunuh gurunya yang lagi hidup. Kenapa dinamakan dia membunuh gurunya yang lagi hidup? Gurunya masih hidup, tapi orang belajar sama dia. Guru Imam Al-Ghazali itu masih hidup, tapi orang lebih percaya sama Imam Al-Ghazali daripada sama guru Imam Al-Ghazali. Maka kalau kita baca sirahnya itu, dia itu membunuh gurunya lagi hidup. Itu bahasa kiasan saja. Saking kan hebat dan jeniusnya dia. Sehingga dijawab oleh adiknya, tidak sah hukumnya sholat di belakang orang yang sedang haid. Sholat di belakang orang yang sedang haid. Tak usah kan bermakmum, kita berimam sama dia, dia aja sendiri sholat tak boleh. Baru tanya, berpikirlah Imam Ghazali, apalah salah kok bisa haid. Rupanya di waktu sholat itu dia memikirkan berapa hari jumlah orang haid normalnya. Kan ulama-ulama itu kan sampai kepikiran dia hukum. Kalau kita kan biasa aja, tak dapat udah, tak tahu aku bu, udah. Nanti ku cari, tidak juga cari-cari kan. Kalau ulama itu betul-betul memang dipikirkannya. Makanya kalau kita tengok dalam kitab-kitab turas itu, jumlah perempuan yang haid itu harinya itu normalnya, ghalibannya
antara 6 dan 7 hari. Secara istiqra, penelitian. Ditanya, dicek. Sehingga itulah fokus dia, nampak adiknya macam berdarah di belakang sama Imam Ghazali. Kenapa? Karena Imam Ghazali badannya dia menyembah Allah, ruhnya tidak. Jadi sejak itu maka dia ikutlah bersuluk, ikutlah dia uzlah. Maka dia mendalami ilmu tasawuf. Sehingga keluarlah kitabnya Ihya Ulumuddin. Terlepaslah mau baca apa, itu hanya perkara barisnya pula kan. Mau Ihya Ulumuddin, mau Ihya Ulumuddin, cuma lebih baik, lebih benar Ihya Ulumuddin. Mudhafun ilaih, mudhafun ilaih. Jadi kalau kita analisa kenapa namanya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Berarti mafhumnya selama hari ilmu agama itu mati. Kenapa mati? Tak ada ruhnya. Jadi hanya mempedoman ilmu fikih saja. Makanya bersyukurlah kita kepada kaum Damsu sehingga malam hari ini kita membuka Minhajul Abidin. Mudah-mudahan termasuk sarana untuk menggapai ridha Allah. Dulu pernah juga saya baca hanya sepintas-sepintas saja. Walaupun berbentuk Arabnya. Di situ saya melihat ada 24 jam dalam kitab ini. 24 jam itulah yang harus kita bagi. Dibagi 3. 24 bagi 3, 8. 8 jam untuk mencari nafkah. 8 jam untuk istirahat. Tidak jadi suruh kita sikit untuk istirahat. 8 jam. Banyak juga. Hah? 1 jam. Berarti kurang tuh. Makanya kalau ukuran ada undangan ceramah yang mengganggu jam istirahat, tolak aja. Kasih mau saya. Itu ya. 8 jam. Untuk beramal ibadah, 8 jam. Kalau kita pikir-pikir, sholat kita 5 menit, zuhur 5 menit. Kita kalikanlah. 5 kali 5. Baru 25 menit. Anggaplah khusuk kali sholatnya 10. 10 menit. Kali 5 waktu. 50. Tambahlah tahajudnya. Tambahlah duha dia 10. Baru berapa menit? 70 menit. Kemana pergi 6 jam lagi? 6 jam 40 menit lagi. Jadi apakah sudah ada jam ini? Makanya terus saya pikir-pikir, udah ada nggak jam di zaman Imam Ghazali? Tapi salah satu bentuk karamatnya, sudah tahu dia 1 hari 1 malam 24 jam. Cuman itulah yang saya ingat dalam kitab ini. Jadi keluarlah kitab The Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama. Berarti selama hari ini ilmu agama itu seakan-akan mati. Tak beruh. Makanya apa ruhnya? Itulah ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Jadi kalau kita ahli fikih saja, ini model kalau tak kita belajar tasawuf, tak kita baca Minhajul Abidin, tak kita baca kitab-kitab akhlak, ini bawaannya hendak menyalahkan orang aja. Asal berdoa ada salah, ini kurang doanya. Salah fatwanya ini nyalah, ini tak baca kitab ini. Jadi dengan adanya ini, insya Allah sifat-sifat yang membuat penyakit dalam hati kita pun sombong kita akan tergeser, walaupun tetap ada juga sedikit. Ria kita tetap tergeser karena dia hanya memupuk rohaniah dari badan kita. Dengan Minhajul Abidin. Minhaj itu kan cara, metode. Jadi dengan nama kitab itu Minhajul Abidin. Jadi cara orang yang berubudiyah kepada Allah. Itu minhaj. Langkahnya bagaimana? Apakah hanya cukup dengan rukun sholat saja? Yang 13 itu. Sholli fardal maghribi 3 raka'at dan imaman.
sampailah kepada niatnya yang sebenarnya, sampailah kepada salam pertama dan salam terakhir diiringi dengan sunnahnya. Ternyata kalau kita amati nanti tak cukup dengan itu. Berarti kalau hanya mempedomani itu saja, berarti kurang minhajul abidin. Ini tata cara orang yang berubudiyah kita kepada Allah. Kenapa enggak minhajul amilin namanya? Kenapa enggak cara untuk salikin? Karena difirmankan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk berubudiyah. Kita ceramah, kita yang lain-lain mengajar, bahkan kita mencari nafkah. Bagaimana ini kita jadikan sebagai ajang untuk menggapai ubudiyah. Jadi untuk meluruskan ini, maka judul kitabnya Minhajul Abidin. Langkah cara untuk berubudiyah kepada Allah. Wa akramahum bikaramihi. Dah ada arti, kita tengok je artinya. Dan dimuliakan mereka itu dengan anugerahnya dan limpah rahmatnya. Akram. Kalau karim, mulia. Karuma. Tapi kalau akrama, muta'addi dia. Itu singgung-singgung juga lah sikit. Nah, sorok biar ulang-ulang balik kan. Yang lama-lama dulu di PW. Nah, udah lama vakum kan bisa ingat gitu balik kan. Nah. Mudah-mudahan yang ini istiqomah lah kan. Karena ada modelan begitu malam pertama, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang tidak sampai malam terakhir. Insya Allah. Tinggal awak sendiri sama Ustaz Bukhari. Dia cuma tidak lari kan, rumah dia kan. Tak mungkin dia lari. Tapi memang begitu ujian dan cobaan tadi. Dengan anugerahnya. Dan limpah rahmatnya. Wa faidha rahmati, limpahan rahmat. Faidha, limpahan rahmati, rahmatnya. Karena kalau tak dilimpahkan Allah rahmatnya. Karena Allah itu tetap ada rahmatnya. Cuma perkaranya dilimpahkan, diberikan sama kita itu tidak. Cocok nggak kita mendapatkan rahmatnya. Makanya yang selalu kita dengar memang Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan nama Allah yang maha pengasih. Lagi maha penyayang. Siapa yang ia kasihi? Semua. Semua ia kasih. Mau beriman ataupun tidak, tetap Allah kasih. Makanya kita tak perlu heran. Kenapa orang Cina matu-matu kisip itu tetap makin kaya? Makin kaya dia. Bisa rumah awak bisa tergeser. Awak pergi ke sudut sampai dekat laut tu. Pokoknya begitu kena tsunami awak dulu. Karena memang Allah Maha Rahman. Karena semua dia kasih. Sepanjang mau berusaha, tetap Allah kasih. Rahim, yang Maha Penyayang. Jadi ada yang Allah kasih, tapi Allah tak sayang. Tak sayang Allah. Karena Rahman umum bagi orang yang beriman ataupun tidak. Sedangkan Rahim hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Kalau Allah udah sayang, udah pastilah dikasih insya Allah. Cuman kalau kita pula tak berusaha, main duduk di rumah aja, tidaklah pula banyak. Dapatlah sikit. Nombor telepon aja. Jadi tak salah juga orang menelepon tu kan. Macam mana ada nyokok belagu katanya. Jadi tak salah juga. Jadi makanya memang Bismillahirrahmanirrahim itu kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, keluar dan narik becak, tapi udah siang. Kan kurang usaha. Jadi selagi usaha datang dia jam-jam di mana orang membutuhkan.
Ini kadang udah siap main judi dia, udah siap duduk-duduk ngopi, separuh nyogolas kopi tu macam gitu lah. Tapi minum kopi itu sampailah 3 jam. Jam 11 baru keluar. Apa ada lagi? Uang balik sekolah belum lagi. Uang nak ke pajak, udah pun balik. Jadi bismillahirrahmanirrahim cocok diamalkan. Dulu pernah saya dengar ada ustaz di kampung kami ceramah di Batubara sana. Jadi istrinya tu bolak-balik baca bismillah. Apapun ada kojong baca bismillah. Minum dia baca bismillah. Contoh, kita minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan kue bismillah. Apapun yang dikerjakannya baca bismillah. Tak wahala dokatnya. Ya. Tetap pakai bismillah. Terakhir palak laki ya. Asal begitu palak laki ya. Merantau laki ya. Asal dia merantau lakinya. Setahun dikirim 1 goni. Kan? Asal begitu 1 goni. Apa isi itu? Ular. Ular, kala jengking, lipan segala macam. Karena sakingan palaknya bini nak dibunuh bininya. Tapi karena bininya sampailah paket. Zaman dulu belum pula ada macam online gitu kan. Orang mengatakan begitu buka bismillahirrahmanirrahim. Berubah ular berkilau. Menjadi kuning. Mengkilat. Semua itu. Sehingga begitu balik lakinya. Makin cantik bininya. Hidupnya lagi kau Mina. Kenapa? Pikir aku udah mati. Makan aku banyak makan. Makin cantik aku tengok. Tenang aja bang. Di mana aku dapat kau duit? Tenang aja bang. Tak aku habiskan semua yang abang kirim tu. Kalau ular masih kepalanya aja aku patahkan. Udah jadi emas kan. Kepala ular tu berbelah menghabiskan tu. Mas London. Kalau kalah baru sebelah jopit aja. Lipan baru cuma 1 kakinya aku jual. Jadi sehingga banyak. Jadi entah betul atau tidak ceritanya, itulah salah satu keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak percaya nanti coba tes. Nanti begitu Ustaz pergi merantau ceramah jauh, kirim nanti. Ular kala jengking. Begitu balik udah mengikut video kan. Jadi itulah Maha Allah Rahman dan Allah yang Maha Rahim. Dengan Ihya Ulumuddin. Jadi ini bahasa menyebutkan ini macam sekali berlayar apa namanya? Sekali berlayar, 2-3 pulau terlewati. Sambil dia memang artinya Minhajul Abidin, sambil memang artinya Ihya Ulumuddin, sambil menyebutkan nama kitab Imam Al-Ghazali itu. Jadi makanya misalnya ini kitab tasawuf, nanti istilah muqaddimah, istilah tasawuf. Nanti di nahu, nanti muqaddimah nahu. Dengan bahasa istilah nahu. Tapi dengan ada arti tersendiri. Allah musarriful af'al, Allah yang merubah-rubah perbuatan. Tapi memang ada musarrif itu kan tasrif. Af'al itu kan memang ada fi'il lah. Itu keindahan dalam sastra bahasa Arab. Keduanya itu karangan bagi Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Minhajul Abidin dan Ihya Ulumuddin. InsyaAllah tamat kita nanti Minhajul Abidin, kita lanjut Ihya Ulumuddin. Setuju? Sanggupnya? Nanti saya begitu nak ujung-ujung Minhajul Abidin, nampak Ustaz dah cukup lah ni kan? Karangan bagi Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Ini kalau enggak salah dulu dikaji sama Ustaz almarhum Okam Mas'ud Minhajul Abidin. Ada kawan-kawan dulu banyak les. Wa huma min aini syari'atihil Muhammadiyah wa tariqatil Ahmadiyah wa manhalani min manahilil muttaqin. Dan keduanya yang mana? Minhajul Abidin dan Ihya Ulumuddin. Keduanya itu setengah daripada ain syariah.
setengah dalam bahasa Melayu bukan yang kita bayangkan memang setengah-setengah betul. Memang dia sebahagian, bisa lebih, bisa banyak. Terjemahan daripada ba'dun itu setengah dalam bahasa Melayu. Cukup. Setengah daripada Ain Syariah Muhammadiyah. Jadi dengan dua ini aja udah banyak bahagian dari syariat Muhammadiyah yang masuk. Kenapa? Karena dalam Ihya Ulumuddin di samping tasawuf banyak fikih di situ. Cuman tasawuf tutulen itu di juz yang keempat. Mulailah dia bab uzlah, bab berzikir dan menjaga hati dan segala macam. Dan setengah daripada tariqat Ahmadiyah. Syariatnya masuk, tariqatnya juga masuk. Karena memang syariatnya harus berdampingan dengan tariqat. Karena tariqat itu jalan. Jadi kalau syariat tak bertariqat macam sampan tak berjalannya. Dan keduanya itu perhentian itu kabus tahu. Perhentian daripada beberapa perhentian. Jadi disitulah ujungnya. Artinya dengan kitab ini sudah memadai dan mencukupi. Perhentian itu kan macam ujung kan. Dari perhentian orang yang muttaqin. Jadi insya Allah tamat kita Minhajul Abidin ni, kita amalkan. Yakin kita apa isinya, udah jadi wali kita. Wali murid dah dulu. Tidak pula jadi wali-wali. Cuma kalau mau kita yakin insya-Allah. Dan ini bukanlah pula memang kita cita-citakan jadi wali. Amalan yang ada dalam ini mudah amalan wali. Imam Al-Ghazali betapa karamahnya kan. 505 wafatnya. Sedangkan di bawah dia, Imam Nawawi saja, begitu mati lampu hidup kan. Hidup dari telunjuknya. Ulama-ulama, memang betul-betul ulama dia kan. Karena tidak dinamakan dia ulama, kalau hanya sekedar tahu tapi tidak diamalkan. Makanya jarang disifatkan dia ulama amilin, enggak, ulama salihin. Kalau ulama, kalau kita baca dalam kitab Balaghah itu, sana jelaskan, kalau ulama sudah barang tentu dia soleh. Sudah barang tentu dia baik orangnya. Makanya kalau melihat perilaku zaman sekarang ini, payah cari ulama. Tak ada, payah. Ulama-ulamaan lah paling kan. Wa awdaha mushkilatil kitab wal ahadits an-nabawiyah wa athari salihin wa aqwalil ulama'ir rasikhin al-arifin, dan membukakan awdaha, yang mana membukakan ini kan musanna ini, awdaha ini, dan membukakan keduanya. Jadi kalau Arab Melayu ini fa'ilnya enggak di awal, dia di ujung. Membukakan keduanya. Kalau sepintas kita pahami, ada benda yang lain membukakan keduanya. Padahal tidak keduanya itu yang membukakan. Tahu apa sambil minum tahu? Jangan pula gegara ini fokus tak minum tak makan. Ajab nanti masuk angin kacang apa? Tidak. Dan sambil. Wa awdaha mushkilatil kitab wal ahadis, dan membukakan keduanya, kitab Minhajul Abidin tadi dengan kitab Ihya Ulumuddin tadi. Mushkilatil kitab, yang muskil, yang berat-berat, yang samar-samar. Yang ada dalam kitab, dan juga hadis-hadis nabawi, dan juga asar salihin, dan aqwalil ulama,
perkataan-perkataan ulama. Jadi diurut sama dia kan. Kitab pertama Al-Quran. Kalau udah Alkitab tuh Al-Quran lah itu kan. Kemudian hadis. Kemudian asar salihin. Asar ini itulah ungkapan-ungkapan yang bukan ungkapan Nabi. Kalau ungkapan Nabi, sunnah, hadis, khabar. Kalau asar ini bisa punya sahabat, bisa punya tabi'in. Tapi yang pasti mereka adalah orang-orang yang soleh. Asar, orang yang salihin. Dan segala perkataan ulama yang mahir lagi arifin. Ar-rasikhin al-arifin. Ulama yang mahir, ulama yang pintar-pintar, lagi arifin. Lagi bijaksana. Karena ada yang pintar tapi tak bijaksana. Ada bijaksana tapi tak pintar. Nah, makanya beruntunglah Ustaz Arif nih kan. Bijaksana lagi pintar. Nah, karena kalau tak dibilang tak bijaksana, tak balik sendiri awak nanti. Nah. Ajab awak ini. Cemana? Kereta tak ada kan. Awak numpang mobil dia. Wassalatu wassalamu alal qail. Dan salawat serta salam terhadap orang yang mengatakan ulama'u ummati ka'ambiyai bani Israel. Ulama-ulama yang ada pada umatku itu sama seperti nabi yang ada pada Bani Israel. Jadi ulama itu udah ditarapkan oleh Rasulullah macam nabi Bani Israel. Makanya betul kata Rasulullah, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Karena yang menyampaikan risalah Nabi tak ada lagi kan. Kalaupun ada berarti Nabi palsu lah tuh. Macam mana pun berlapis-lapis pun serbannya, menjulur pun jubahnya, asalkan mengaku Nabi ya berarti bohong ada. Usahakan ngaku Nabi, mengaku ulama ya dah, berarti bukan ulama lah tuh. Dan rahmat Allah dan salamnya. Karena solat itu kan artinya kan rahmat. Maka langsung diterjemahkan bukan solawat dan salam. Tapi rahmat dan salam. Solawat yang datang dari kita itu solat. Solat yang datang dari Allah itu rahmat. Solat yang datang dari malaikat itulah doa, keampunan, istighfar. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Makanya langsung dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda ia. Siapa yang bersabda? Nabi Muhammad. Apa kata dia? Ulama umatku seperti anbiya Bani Israel. Ulama yang ada pada umatku itu setara nabi yang ada pada Bani Israel. Dan lagi sabdanya dilihat orang di dalam tidur bagi Nabi Musa dan Nabi Isa. Adakah pada umat kedua kamu orang alim seperti ini? Yakni diisyaratkan kepada Ghazali, maka jawab keduanya tiada. Tak ada. Tak ada ulama umat Nabi Musa, umat Nabi Isa macam itu, tak ada. Tiada. Tetapi tiada dapat seperti ulama umat ini daripada segala yakni umat-umat anbiya yang dahulu. Jadi ulama-ulama yang ada pada umat Nabi Muhammad ini ketinggian ilmunya, fadilahnya itu jauh lebih tinggi daripada ulama-ulama yang ada pada nabi-nabi sebelumnya. Jadi sehingga kalau ditarakan begini, jadi sehingga disetarakan oleh Rasulullah. Saking tingginya fadilah,
umat Nabi Muhammad. Kenapa? Ya secara logikanya Nabi Muhammad ya tanpa kita memilah dan memilih antara Nabi semuanya itu bagus. Cuman tetap walaupun semua itu baik-baik, semua itu udah pasti mulia di hadapan Allah, tetap ada satu penghulu. Mesti ada itu. Satu pemimpin. Macam kita di sini kan ada satu pemimpin kita. Ada pemimpin kita. Oh, lu balang. Dari rambut udah nampak kan. Awak nak buat rambut gue itu kepala ada botak macam mana buat. Jadi mesti ada satu pemimpin. Jadi Nabi Muhammad pemimpin segala nabi. Jadi kalau disetarakan jadi ini ke samping nabi-nabi yang lain, ini ke samping lagi. Siapa? Al ulama warathatul anbiya. Jadi makanya ulama-ulama yang pada umat Nabi Muhammad disetarakan dengan nabi-nabi yang ada pada Bani Israel. Sehingga ulama-ulama mereka jauhlah menukik dia ke bawah kan. Maka jawaban Nabi Musa dan Nabi Isa tidak ada. Tiada. Tetapi maksudnya bahkan kalau bahasa sekarangnya, bahkan tidak ada didapat seperti ulama umat ini. Daripada segala, artinya bukan hanya pada umat Nabi Musa dan Isa ya. Pada umat nabi-nabi yang dahulu pun dah ada. Tak ada. Bahkan, ini tetapi dalam bahasa Arab Melayu pula, tetapi itu maksud bahkan tidak ada didapat seperti ulama umat ini daripada segala umat-umat anbiya, nabi-nabi yang dahulu. Berarti bukan hanya pada mereka berdua. Itulah jawaban mereka, jawaban Nabi Musa dan Isa. Jadi insya Allah Tomat ini jadi ulama kita. Insya Allah. Wa ala alihi wa ashabihi nuju. Apalah barisnya tu? Kalau nak kita bariskan sambil-sambil ulang-ulang kaji. Wa ala alihi ada huruf jar. Wa ashabihi ataf. Terus kalau udah jar semua alihi majrur, ashabihi majrur. Berarti nuju samalah majrurnya. Nuju mi. Nuju mil hidayati. Badal dia. Dan terhadap keluarga Nabi, sahabat Nabi, yang mana mereka itu merupakan nujumil hidayah. Bintang-bintang hidayah. Lagak buat nama. Nujum, najmah. Ahli nujum pula jadi kan. Macam film Paramli lah pelalang. Ma syaraha syarihun haqiqata tariqati khidmati rabbil alamin. Dan atas segala keluarganya, keluarga Nabi. Ini kan cerita salawat dan salam tadi kan. Bukan hanya kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, yang mereka merupakan bintang petunjuk selamanya. Yang membukakan hakikat tarikat bagi khidmat Tuhan sekalian alam. Jadi yang membukakan itu memang sahabat-sahabat keluarga Nabi. Keluarga Nabi, sahabat-sahabat. Makanya memang sahabat itu tak kita pilih-pilih. Makanya tak benar dengan ada praduga orang dipilih-pilih. Ini tak sesuai sama dia. Abu Bakar tak bagus. Ini tak bagus. Yang bagus sama dia cuma Sayyidina Ali. Kalau kita kan tidak semua bagus. Kulluhum udul. Semua sahabat itu sama. Sehingga dapat dari manapun hadis asalkan dapat dari sahabat, berarti sama kekuatannya itu. Hanya saja perawi-perawinya membuat derajat hadis itu berbeda. Kalau bagaimana hadis dari sahabat itu sama. Baik dari Aisyah
maupun dari perempuan, dari laki-laki, dari yang tua macam Abu Bakar maupun dari yang muda seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan sebagainya. Mereka ini pula bintangnya. Karena kalau tak disampaikan sama mereka, tak sampai sama kita. Maka disebut bintang hidayah. Yang selamanya yang membukakan hakikat tarekat. Hakikat mereka juga yang buka. Tarekat. Makanya kalau kita lihat nanti silsilah tarekat itu semua tarekat. Bahkan yang gairu mu'tabarah sekalipun, yang tidak dianggap sekalipun, itu sampai kepada sahabat-sahabat. Kalau Naqsabandiyah sampai kepada ya Abu Bakar, sampai ke sana. Jadi kalau yang lain sampai kepada Sayyidina Ali. Wa ba'du. Jadi setelah ada alhamdulillah, setelah ada salawat, puja, puji, salawat, wa ba'du. Tetap ada itu. Itu kebiasaan ulama dulu. Bahkan kita khutbah pun, begitu waktu kita khutbah, alhamdulillah amma ba'du. Ada pun setelah itu. Mau pakai amma ataupun tidak, tetap bacaannya ba'da ini ada jadi ba'du. Dia harus mabni ala dhammah wa ba'du. Kenapa? Karena ada mudhafun ilaih yang terbuang. Maksudnya bahwa ba'dal hamdi was salati, setelah pujian, setelah salawat, maka begini. Makanya wa ba'du. Fahadhihi tarjamatul muallifi radhiyallahu anhu. Ini adalah terjemahan muallif radhiyallahu anhu. Wa huwa sayyiduna al-imamul alimur rabbani wal arifus samadani qutbul wujud sahibul kashfi wasyuhud. Cantik bahasanya. Cocok juga kita hafal untuk mukadimah ceramah. Sayyiduna al-imamul alimur rabbani wal arifus samadani qutbul wujud sahibul kashfi wasyuhud. Dan adapun kemudian daripada itu maka inilah terjemahan bagi muallif radhiyallahu dan yaitu penghulu kami, imam yang alim rabbani dan arif samadani. Jadi begitulah pula, ini bukan sekadar basa-basi. Memang begitulah gelar yang layak yang disandang oleh ulama-ulama dahulu. Makanya kalau kita hafal doa arwah junjungan itu, setelah itu Nabi Muhammad ila sadati Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila arwahil Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma wa Fatimah az-Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha radhiyallahu anhunna thumma ila ruhi Sayyid Syekh summa ila ruhi Sultan al-Arifin ar-Rabbani Sayyid Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Ini satu. Summa ila ruhi Sultan al-Arifin ar-Rabbani Sayyid Syekh summa Sultan al-Arifin ar-Rabbani, kemudian wal Arif as-Samadani Sayyid Syekh Abil Qasim al-Junaidi al-Baghdadi. Summa ila ruhi Sultan al-Arifin al-Izami Sayyid Syekh Abi Yazid al-Bustami. Summa ila ruhi Taj al-Arifin. Summa ila ruhi Sultan al-Arifin al-Bukhari sahib al-Karamat al-Ajibah Sayyid Syekh Bahauddin an-Naqsyabandi. Jadi begitulah pula gelar-gelar mereka itu. Memang cocok pula kan. Sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan kapasitas. Sesuai sama mereka. Kalau yang sekarang ini kan hanya basa-basi aja istilah kan. Asal jumpa tuan guru dah. Untuk apa aja? Basa-basi. Menyenangkan hati ya. Awak sembilan tuan guru bak kata sama pula terangkat nih. Makanya saya bilang sama Ustaz Zaman nih, ini gara-gara Ustaz Zaman nih. Mempopularitaskan tuan guru akhirnya derajat tuan guru yang ada di Besilam, tuan guru yang betul-betul jadi sama jadi kan. Yaitu kutub wujud
Ini yang mempunyai kasyaf dan syuhud. Kasyaf kan tembus pandang. Wah, kawan ni dah kasyaf ni. Tahu dia. Lagi di mana kawan tu. Sap aja mana. Awak kasyaf juga kan? Mengapa kau tahu di mana dia lagi di apa? Rahil. Mak kasap kawan. Upu dari telefon. Ha. Upu bau menengok status apa kawan tu. Facebook. Oh, lagi di sini tu. Oh, patut tahu dia kan. Lagi makan kacang ni. Muka begitu ada betina menanya ada sama dukun tahu dukun. Hebat gua dukun ni. Upu dukun Facebook. Tengok lelaki udah lagi di sini nah. Siapa itu? Dan syuhud. Ada syuhud tu bukan sekedar kasap lagi. Udah atas kasap. Langsung bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana rasanya? Inilah yang membuat mereka itu lezat dalam beribadah. Qobas tak terasa, duduk tak terasa. Awak duduk sikit, bolo kiri, bolo kanan ada qobasnya. Mungkin polu begitu nanti ceramah nanti sampaikan sama ibu-ibu tu. Kadang orang tu suka apa panjang, namun dah faktor usia kan. Tapi kenapa bisa terasa itu? Karena kurang lezatnya mereka dalam duduk itu. Jadi kalau memang betul-betul apa? Nampak dia tak sanggup menoleh ke kanan dan ke kiri pun tak sanggup. Ya. Ini stop ngantuk lah. Oh, fikir khusuk betul dia kan tertidur dia. Bukan saya ya. Siapa itu Hujjatul Islam? Wal mahjatun Nabi yatawassal ila daris salam. Dimasyhurkan antara ulama a'lam akan Hujjatul Islam. Yang menyebut nama dia tu Hujjatul Islam memang ulama-ulama. Sehingga gelar sampailah sekarang. Maka di awal-awal kitab kita buka nanti kitab Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam. Di sini pun Hujjatul Islam. Hujjahnya Islam. Tangan dia. Karena dia hujjah Islam Imam Al-Ghazali tadi, kepengenlah orang tua saya tadi buatnya nama anaknya Muhammad Zali. Angan hatinya menjadi ulama besar lah. Walaupun tak jadi-jadi. Jadi begitu saya sekolah, dibilang guru, kenapa enggak Muhammad Ghazali? Ulama besar. Ataupun sepalanya Rojali. Rojali kan rokok jarang beli tuh. Minta aja Rojali tuh. Di sepala Rozali. Jadi sampai ke rumah saya tanya, ya kata Ibu Mas ini tadi guru saya masih hidup mungkin guru tuh baik dia. Ya masih hidup. Alhamdulillah dia baik tuh. Di sana. Dia memberikan motivasi tuh bagus. Asal coba pun semangat lah. Tak macam mana pun baris semangat jawab kan. Baca. Jadi sampai ke rumah, ya kenapa buat nama saya Muhammad Zali? Kata Muhammad Ghazali. Apa katanya? Imam Ghazali itu ulama besar. Ahli fikih, ahli tasawuf. Aku tak yakin kau jadi ulama. Nanti pun jangan-jangan kau jadi orang jahat. Betul mau jahat lah kan. Ganggu orang. Cagil-cagil. Usahakan orang lain. Anak awak ganggu. Sampai-sampai berani pula melawannya. Tak becus kau jadi bapak. Kan? Karena udah awak ganggu dulu apa awak bilang. Iyalah tau kan. Jadi makanya kubuangkan huruf ghainnya. Orang kampung kan bilang huruf ghaim tu kan. Kubuang huruf ghaimnya. Tinggallah Muhammad Zali. Mudah-mudahan berkah lah namanya.
Hujjatul Islam dan tempat ambil dalil yang menyampaikan kepada negeri Darussalam. Menjadi dalil. Itulah dalil mutasawuf tadi. Yang menyampaikan kepada Darussalam. Siapa itu? Abu Hamid. Gelar dia Abu Hamid. Kenapa? Anaknya namanya Hamid. Nama dia siapa? Muhammadun. Muhammad. Muhammad aja. Kalau tempat kita kalau Muhammad Musa disambung. Makanya begitu tak ada nama dia Muhammad aja. Muhammad apa nama kau? Muhammad aja. Terakhir dia absen Muhammad aja kata gurunya. Dia diam lah namanya Muhammad. Jadi nama kau siapa? Muhammad. Muhammad apa? Muhammad saja. Besok rubah sama guru. Muhammad saja. Tapi tak nyaut. Terakhir dicerita rupanya memang nama dia cuma Muhammad tu aja. Jadi makanya orang-orang kita ini bertambah lagi Muhammad ini, Muhammad ini, Muhammad. Kalau mau orang Arab tak panjang. Muhammad. Sampai sekarang pun kalau kita pergi ke Arab, nama sedikit Muhammad. Ismeke Muhammad. Umur 5 tahun kita tanya, Ismeke siapa namamu? Muhammad. Kalau kita tanya Muhammad 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 apa? Udahlah, tutut. Sampal dah sampai datuk yang kelima ya. Awak nama Musa kan nama tu, awak nama ayah awak dah lupa awak kan. Ini enggak apa nama atunya? Muhammad Ahmad Muhammad Muhammad. Kalau orang Mesir enggak pakai bin lagi langsung. Muhammad Hamid ya, itu merupakan asal yang amat besar. Asal itu kan dasar. Asal, usul fikih, dasar, akar. Mana dia? Yakni pohon segala kitab fikih. Akar. Jadi kalau kita lihat kitab-kitab fikih semuanya, hampir semua mengkerucut kepada Imam Al-Ghazali. Ada tuh skemanya tadi dari Imam ini dari Imam Syafi'i diringkas sampai kepada oleh Imam Al-Ghazali, ada ringkasannya, ada sarahnya. Jadi dari sini berkembang sampai kepada Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Romli. Sehingga sampailah kepada ulama-ulama kita, sampailah kepada ustaz-ustaz kita. Imam Samudra. Harus kita ikut, nanti tinggal awak kan. Dan asal bagi segala kitab Syaikhain. Jadi ulama tu punya gelar-gelar. Kalau dua orang siapa? Syaikhan. Rawahu Syaikhan. Berarti Bukhari Muslim dalam hadis. Ya. Kalau dalam fikih Syaikhan, inilah dia. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Rafi'i punya kitab Al-Muharrar. Ya. Dari Muharrar diringkas oleh Imam Nawawi. Namanya Minhajut Talibin. Disyarah jadilah Al-Mahalli. Dibuka di PW malam Rabu. Tapi sekarang udah mati. Nah. Insya Allah dibuka lagi. Entah kapan tak bila tak tahu. Insya Allah. Jangan dibahas lagi, mengajuk mukmin nanti balik dia. Baliklah aku payah-payah kali dia. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi kedua-dua imam ini mengkerucut ilmu daripada Imam Al-Ghazali. Jadi begitu banyaknya kitab-kitab fikih berhutang kepada Imam Nawawi, berhutang budi. Lebih banyak lagi berhutang budi kepada Imam Al-Ghazali. Kenapa? Imam Nawawi aja merujuk kepada Imam Al-Ghazali. Kalau disebut Imam Al-Ghazali, berarti itulah orangnya. Kalau disebut Syekh Al-Ghazali, ada orang Azhar, sekitar baru ulama-ulama kontemporer lah barusan wafat. Makanya tak disamakan. Kalau Imam Nawawi, inilah orangnya. Kalau Syekh Nawawi, itulah berarti yang dimaksud adalah Syekh An-Nawawi Al-Bantaini. Bantani. Favorit Ustaz zaman. Makanya anaknya yang pertama dibuatnya Muhammad Nawawi.
Ya, sampai udah mimpi beliau tuh. Yang kutu buku betul beliau. Saya rasa kalau selagi karya Syekh Nawawi Al-Bantai ini pasti ada sama dia. Maka yaitu pohon tempat pengambilan yang amat besar. Jadi sehingga yang amat besar itulah. Dan apa itu? Yang amat besar. Dan manhal yang amat manis. Manis rasanya. Atasmu. Pula istimewa pula Ihya Ulumuddin. Jadi segala pohon yang besar, segala ulama itu berpanutan tunduk kepada kitab-kitab fikih. Dia yang sumber yang sangat manis, istimewa pula lebih-lebih lagi maksudnya kitab Ihya Ulumuddin yang menghidupkan segala hati yang mati. Jadi hati yang mati kalau baca kitab itu insya Allah hidup balik. Sedangkan kitab-kitab fikih aja, begitu kita baca, duduk aja pun kita di sini, sojuk aja hati kita. Pasti tak gelisah macam di rumah. Tenang ya kan? Dulu pernah pas saya sekolah tuh, gelisah di rumah. Pergi ikutlah tempat Ustaz Dr. Lamuddin. Sampai sana walaupun kita tak paham, tenang aja Pak. Ada kena memang orang malaikat itu datang. Tenang. Ini yang selalu kita dengar kan. Diliputi oleh ghasyat umur rahmah, hafathumul malaika, nazalat alaihimus sakinah dapat. Saking tenangnya langsung adem. Walaupun tak ada AC, kita tengok di masjid tu. Asal begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada mulai dah. Oh, apalagi pas hari Jumat. Cuma awak yang bercakap yang jago kan. Itu pun kalau buku tak bercakap mula kan. Yang menghidupkan segala hati yang mati. Tempat kembali pekerjaan yang dicita atasnya. Yang diinginkan maksudnya. Di dalam amal. Jadi tempat kembali ujung-ujung tempat kembali pekerjaan. Ya. Kemana tempat kembalikan secara semua pekerjaan itu? Ya kalau tidak ada tasawufnya payah. Maka dengan ada tasawuf, insya Allah lurus niatnya sesuai dengan innamal a'malu binniyat. Semua insya Allah kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dan mulazamah akan dia. Mulazamah itu memang terus menerus melazimkan. Jadi kalau terus menerus macam gini kita terus setiap malam minggu berapa? Pertama, kedua. Insya Allah itu nama disebutkan melazimkan. Walaupun sebulan sekali tetap nama melazimkan. Dur dia. Dan empunya kulub. Oleh empunya kulub. Artinya bagi yang mempunyai hati lah pula. Bagi tak ada hatinya. Tak tertarik juga dia. Yang empunya. Ini bahasa dulu betul nih. Makanya sedap baca kitab orang Melayu nih. Rasa-rasa hidup jajam-jam dulu. Rasa hidup belajar awak ada pohon, angin tenang datang. Sambil minum di tengah-tengah ladang. Pernah terpikir sama secara pribadi. Kenapa enggak saya hidup zaman dulu? Jadi nenek kuda awak belajar. Tak. Hidup awak jumpa-jumpa selama. Setelah saya pikir-pikir. Hidup awak zaman dulu jadi orang jahat juga kan. Itulah model tu kan. Kenapa enggak hidup zaman dulu? Bisa aja dia Abu Bakar. Belum tentu. Bisa jadi Abu Jahal. Hidup sekarang. Enggak jadi Abu Jahal tapi jadi Abu. Bukan saya ya. Mantan datang polisi ini orang nih. Bukan awak kan. Yang empunya kulub. Dan demikian lagi segala karangannya. Apapun semua karangannya. Maka yang demikian itu adalah menunjukkan atas besar qadrahnya.
besarnya ukuran keilmuannya, besarnya kemuliaannya. Makanya Lailatul Qadar kan malam kemuliaan. Saking mulianya Imam Al-Ghazali tadi. Sedikit lagi ya. Jam ini udah hampir jam 1 dah. Jam bawah dah. Dan demikian lagi menunjukkan besar qadarnya barang yang dilihat di dalam tidur orang yang solihin. Barang yang dilihat di dalam tidur orang yang solihin. Artinya ada orang soleh pernah bermimpi. Jadi dilihat dalam tidur. Orang soleh pernah mimpi. Ya mimpi bukan orang-orang sembarang kan. Orang-orang soleh juga ya mimpi. Kalau orang-orang sembarang itulah mulia itu. Yang ditanya tuh gel. Bawa nomor tuh kan. Sekarang udah tak ada lagi gitu ya. Masih ada lagi. Terakhir Bang Gilo pun kan tanya kan. Saya pernah kan tanya tuh. Duduk aku ada kopi. Tak kena tawar tuh sekolah agama ini mimpi betul nih mungkin ini. Mimpi dari malam. Tak ada mimpi saya bilang. Lama-lambar tuh untuk tahu rupanya. Sekali saya bilang tak dapat itu tidak. Yang adalah ia satu suku daripada beberapa suku nubuwah. Pada benarnya daripada sabda yang mempunyai hadrah Muhammadiyah. Jadi dia sukunya ya, suku yang mulia juga lah. Yang mempunyai hadrah Muhammadiyah. Adakah pada umat kedua kamu, ini yang tadi, ngulang balik dari cerita tadi, yakni Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimassalam wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam. Kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimassalam, tinggal alaihimassalam ini, wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam khabaran. Yakni ulama yang alim seperti ini diisyaratkan kepada Imam Al-Ghazali. Adakah ada macam ini? Jawaban Nabi Musa Isa tak ada. Bahkan pada umat-umat Nabi dulu pun tak ada. Macam Imam Al-Ghazali ni lah pula kan. Jeniusnya. Maka jawab keduanya tiada. Tidak ada. Dan demikian lagi barang yang diriwayatkan daripada Imam Al-Arif Ibnu Mulyak, Ibnu Malik, daripada Imam Arif Yaqut Al-Qurashi, daripada Qutub Al-Arif Al-Fardi Al-Jami Abil Abbas Al-Mursi, daripada Syarif Al-Hasani, syekhnya yaitu Qutub Al-Fard Ghaus Al-Syarif. Ini istilah wali ni, wali Qutub, wali Ghaus Al-Syarif Abil Hasan Ali As-Sazili. Jadi banyak kita nyebut As-Sazali, samanya itu juga tuh. Tapi yang benarnya Abul Hasan As-Sazili. Makanya ada tarekat Syaziliyah. Dan sering juga orang menyebutkan Imam Abul Hasan Sazali. Jadilah tarekatnya tarekat Sazali. Padahal Syaziliyah. Sedangkan Syekh Babus Salam mempunyai dua tarekat. Satu Naqsabandiyah. Diam aja. Satu huruf pun tak pernah keluar dari lisannya. Karena zikirnya main dalam. Satu lagi Syaziliyah. Ini malam Selasa baru dipakai. Bagaimana? Usahakan kepalanya. Badannya pun ikut bergoyang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Secara otomatis yang anti tarekat pun gaya berzikir pun gaya tarekat juga. Dari mana dapat goyang-goyang kiri kanan? La ilaha illallah. Yang terbalik ini bergantung ke balu tu kan. Kalau sambung-sambung ya buat kata Ustaz Khidirawi pula kan. Main sambung-sambung. Satu la ilaha illallah. La terakhir la ilallah. Terakhir macam bunyi ayam kena potong. Daripada Imam Al-Alim Al-Kabir bin Harzihim yang dimasyhur dengan Ibnu Harazim.
bahwasanya ia mengkhabarkan sahabatnya bahwasanya adalah ia menjahat menjahatkan sangka, artinya buruk sangka, menjahatkan sangka, berburuk sangka dia dengan Imam Al-Ghazali, buruk sangka dia sama Imam Al-Ghazali, dan ia mencela di dalam kalamnya, di dalam Ihya Ulumuddin, artinya tentang Ihya Ulumuddin itu jeleknya kan. Sedangkan ulama-ulama sekelas apapun ya ditegur kan. Kemudian orang-orang sekarang nih yang menyalahkan karya-karya Imam Al-Ghazali, bid'ah segala macam, hadisnya hadis maudhu'ah. Cuman belum kono lagi gitu kan. Selalu kono itu mau mengikut no. Cuma belum pas lagi waktunya kata malaikat. Sedangkan ulama-ulama kena tegur kan. Dan menyuruh menghimpunkan nasakh ihya. Nah, nasakh itu artinya tulisan yang model cetakannya. Mencetak atas membakar akan dia, dibakar. Maka melihat ia akan Imam Al-Ghazali dalam tidurnya. Setelah dibakarnya langsung nampak Imam Al-Ghazali dalam mimpinya. Maka menyeru ia akan dia. Siapa menyeru ni? Menyerulah Imam Al-Ghazali terhadap imam yang bakar tadi. Menyerulah ia akan dia. Jadi ada fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Tanda kalau ada akan tu berarti maf'ulun bih lah tu. Akan dia. Kalau bahasa kita akan tu nanti. Kalau bahasa Arab Melayu akan dia. Memukul oleh Zaid akan anjing. Itulah dia. Ada tandanya. Asal ada akan maf'ulun bih. Kepada Rasulullah. Artinya mengadu dia. Maka berjalan aku sertanya. Maka tatkala berhenti kami antara hadapan Nabi SAW daripadanya. Terus Syekhan, yakni Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyiduna Umar. Maka sembah Imam Al-Ghazali, ya Rasulullah. Maka Imam Ghazali pun memanggil, ya Rasulullah. Ini yakni orang yang ini menyangka bahwa aku berkata daripada engkau bara yang tiada engkau berkata. Wah, dalam betul kan. Jumpa dengan mimpi kan. Ya Rasulullah, inilah orang yang mengatakan bahwa aku mengatakan apa yang tidak pernah engkau katakan. Jadi seandainya pun tak jumpa kita dalam kitab-kitab hadis, lebih baik untuk aja kita. Sekalipun tak ada dalam Al-Kutubus Sittah, kitab-kitab hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Ghazali, berarti lebih baik itu untuk. Jangan sempat kita bilang hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dhaif, apalagi sampai kita bilang maudhu. Justru untuk menunjukkan bahwa dia manusialah, maka adalah dhaif di sana. Bukan dia tak pakar hadis, pakar. Ulama-ulama itu kan pakar semua. Yang bukan bidang dia aja, dengan yang kita dari kecil sampai mati. Belajar nahu aja kita siap. Nahu saja, fikih tak pernah kita belajar rukun salat pun tak tahu dia. Yang penting nahu aja. Dibandingkan dengan ulama-ulama dahulu yang ilmu nahu itu bukan jurusan dia fikih atau yang lain, tetap kalah orang sekarang tuh. Apalagi memang mau jurusan dia. Ini kan bukan jurusan Imam Al-Ghazali ini. Hadis. Makanya wajar-wajar salah. Tapi kita tak tahu karena dia kasyaf. Ataupun langsung sama dia Rasul bercakap kan. Walaupun tak disampaikan sama sahabat lah bisa jadi. Nah. Makanya kata almarhum Dr. Lahmudin itu, kalau seandainya tak ada dhaif dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, itulah kitab nomor 1 di seluruh dunia setelah Al-Quran. Jadi Al-Quran langsung Ihya Ulumuddin.
Karena dia lengkap fikihnya, lengkap tasawufnya dan segala macam. Dan dia tidak pernah menuliskan apa yang ia rasakan. Artinya berbeda dengan Al-Hallaj. Mengaku istilahnya sepintas macam mengaku Tuhan. Padahal bukan. Saking kan fananya dia, syuhudnya dia kepada Allah. Sampai terucapkanlah oleh dia. Yang dalam jubah dia adalah Allah segala macam. Sehingga diponis oleh ulama-ulama pada saat itu hukum mati. Walaupun ulama-ulama yang menghukumnya tahu bahwa Al-Hallaj itu benar. Cuman kalau dibiarkan nanti masyarakat, orang awam akan ngikut dia. Dianya betul. Kalau takutnya masyarakat yang ikut, masyarakatnya disesat. Syekh Siti Jenar-nya betul. Takut nanti masyarakat nanti jadi sesat. Maka dihukumlah oleh para wali itu Syekh Siti Jenar. Untuk makamnya udah cocok. Kalau awak cocok-cocokkan aja. Belum sampai sebenarnya. Jadi sehingga untuk menjaga maslahat keramaian, karena maslahat pribadi dengan maslahat umum lebih didahulukan. Diambil waktu kecil, bunuh. Setelah dibunuh berzikir darahnya itu kan. Jadi itulah kelebihan Imam Ghazali, tak terucapkan sama dia hal-hal yang kelebihan yang berbentuk fana dalam kitabnya sehingga dia selamat. Cukup yang dia saja merasakannya. Itulah keagungan kitab Imam Ghazali. Kita lihat juga kitab-kitab lain. Seandainya kitab Al-Muwatta itu pun tak ditulisnya ungkapan hadis, ungkapan sahabat, hadis mursal, ahad. Kalau saat itu jadi kitab nomor 1 setelah Al-Quran. Makanya Khalifah Harun al-Rasyid suruh buat itu menjadi dasar-dasar negara. Ditolak oleh Imam Malik. Tak mau aku. Karena masih ada lagi di atasnya yaitu Al-Quran. Kalau anda kau buatlah Al-Quran sebagai dasar-dasar negara. Jadi kembali kita. Ini orangnya ya Rasulullah. Yang menuduh aku bukan-bukan. Yang tiada engkau berkata. Maka jikalau adalah pekerjaan itu seperti barang yang ia sangka, maka tobatlah aku kepada Allah. Dan jika ada suatu yang sudah engkau elakkan dia, ya Rasulullah, elakkan dia ya Rasulullah. Telah hasillah bagiku daripada berkat engkau. Maka ambil olehmu bagiku hakku daripada khasamku. Jadi doa ada kan. Jadi kalau memang ada, tobatlah aku. Kalau bongak aku, tobatlah aku. Awak bongak aku tobat kan. Yang masih belum ada tobatnya. Kemudian maka berdiri di lututnya hingga diberikan dia kitab Ihya Ulumuddin bagi Nabi SAW. Maka menilik padanya SAW 1 daun. Kemudian 1 daunnya lagi hingga habis. 1 daun itu maksudnya 1 halaman. Bukalah lembar per lembar. Kan dulu kan macam daun bentuknya. Buka Nabi. Ini ya Rasul. Mana dia? 1 daun. Kemudian 1 daun. Artinya lembar demi lembar. Hingga habis kepada akhirnya. Kemudian maka bersabda ia. Siapa yang bersabda? Nabi Muhammad SAW. Demi Allah. Bahwasanya kitab ini suatu yang amat layak. Suatu yang amat elok. Udah bagus ini. Kata Nabi. Udah paten betul ini. Kemudian maka diberi akan dia Abu Bakar. Dicek oleh Abu Bakar lagi. Maka menilik ia padanya. Demikian juga. Begitu juga kata Abu Bakar.
Kemudian maka berkata, apa itu bersambung itu? Hah? Kemudian maka berkata, bahkan demi Tuhan yang membangkitkan dikau Nabi yang sebenarnya. Apa? Ya kan, membangkitkan itu kan? Dikau Nabi yang sebenarnya. Ya Rasulullah. Bahwasanya sangat baik. Kemudian diberi akan dia kepada Umar. Baru berikan lagi kepada Umar. Maka menilik ia kepadanya. Siapa yang menilik? Sayyidina Umar melihat. Demikian juga. Begitu juga jawab Sayyidina Umar. Ini kitab udah amat elok. Ini udah paten betul. Kemudian maka berkata ya seperti Siddiq. Yaitu seperti Abu Bakar. Maka menyuruh Rasulullah menanggal kain. Ya. Menanggal kain orang yang menyangka akan dia. Tanggalkan kain. Akan dia itu. Dan hendak didera akan dia. Lepaskan pakainya, cambuk. Hendak didera. Bahasa dulu betul dia. Iya. Had menuduh. Disuruh oleh Nabi SAW menanggal kain orang yang menyangka akan dia itu dan hendak didera akan dia, had menuduh. Karena menuduh orang itu kan ada hadnya, ada hukuman kan. Ada hukuman menuduh. Maka menanggal ia kainnya dan dipukulnya akan dia. Kemudian mensyafaatkan dia Abu Bakar. Kemudian daripada dipukulnya 5 kali. Dengan cemeti 5 kali. Maka sembah ya Rasulullah. Sungguhnya ia perbuat ini karena ijtihad. Dia pun ijtihadnya pula. Karena ijtihad tu kan. Benar 2, salah 1. Jadi janganlah pula salahkan dia. Dia pun ijtihad. Ijtihad ia pada sunnah kalammu. Dan membesar akan dia, maka mengampunkan baginya Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Jadi dimaafkanlah. Dia pun ijtihadnya pula. Pada ketika itu, maka tatkala haga. Apa itu? Maka tatkala jaga ia daripada tidurnya. Ulama tadi yang bermimpi tadi, maka tatkala jaga ia daripada tidurnya memberitahu ia akan tolannya. Saudaranya siapa tadi? Yakni anak muridnya. Bukan muridnya kan. Bukan anak muridnya, anak daripada muridnya, muridnya. Dengan barang yang berlaku baginya. Dan duduklah ia 25 hari sakit. Itulah hukuman yang ada dalam mimpi tadi kan. Sakit. Daripada demikian pukul itu. Artinya setelah dipukul. Mendomam dia. Daripada demikian artinya setelah. Kemudian daripada. Ada juga dan model kemudian daripada. Itu udah pernah saya simpulkan dulu. Kalau kemudian berarti yang ada sebelumnya. Kalau kemudian daripada artinya dipukulnya dulu. Baru sakit. Kalau seandainya kemudian nggak ada daripadanya ini, berarti sakit dulu baru dipukul. Begitu pahamnya. Karena ada daripada demikian setelah dipukul itu. Kemudian maka melihat ia akan Nabi SAW di dalam tidurnya menyapu dengan tangannya yang mulia lagi berkah di atasnya. Disembuhkanlah kan. Maka sembuh ia daripadanya. Maka dipukul akan daku, maka tobat aku. Dan kata Abul Hasan As-Sazili radhiyallahu anhu, sungguhnya sungguhnya mati ia. Hebat bos lah. Mati ia dan bekas cemeti nyata pada tubuhnya. Jadi jangan buruk sangka sama ulama ya kan. Jadi sekarang kan tak ada ulama lagi. Yang ada ustaz itulah. Al-ulama warasatul anbiya. Al-asatiz warasatul ulama. Itulah dengan. Jadi janganlah buruk sangka sama ustaz ya.
Makanya ada orang minta carikan sama ustaz yang harus begini-begini. Jangan dipilih-pilih. Asal ustaz itu insya Allah bagus, dia bilang. Jangan dipilih-pilih. Insya Allah asal ustaz dia, insya Allah udah alim lah tuh. Dan bekas cemeti nyata pada tubuhnya. Dan ini dalil kebesarannya dan karamatnya radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Itu karamat. Langsung bekas. Dibilang itu cuma tidur, adanya bekasnya kan. Bahkan sekata Abul Hasan As-Sazili, mungkin Abul Hasan ketua mursyid seluruh dunia tarekat Sazili. Itu mungkin bohong dia. Nyata nampak dalam tubuhnya. Seandainya pun, ini kan karena dilihatnya nih, karena kawan dia langsung nampak sama dia. Seandainya pun tak nampak sama dia, tak berhadapan langsung, ya kasap juga Imam Abul Hasan As-Sazili ini. Apalagi memang udah kawannya tahu dia. Berarti memang betul-betul nampak, itulah pengaruh. Memang walaupun ijtihad itu boleh-boleh saja menurut pemikiran dia, selama betul boleh pula. Tapi karena saking kan lebih kuatnya karamah Imam Al-Ghazali tadi, walaupun itu ijtihad, salah dihukum dia. Supaya apa? Supaya betul-betul menunjukkan keagungan kitab Ihya Ulumuddin tadi. Dicek. Padahal kan tak salah. Tapi hukumnya sampai mati tetap ada. Jadi sebelum kita berburuk sangka, kita teliti dulu. Saya rasa sampai sedemikian saja. Kalau ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan silakan. Cuman lebih baik tak ada. Baik cepat kita balik, cepat kita tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.